Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Trunita, mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dari kelas reguler A 2021 dengan NIM 04021182126017 selaku dengan Ibu Herliawati SKP MKes selaku Ibu Fasilitator. Dan di sini saya akan membawakan video OSC komunikasi terapeutik pada remaja. Berikut kasusnya, yaitu seorang remaja usia 14 tahun diantar ibunya datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi dan telah dirawat inap selama 2 hari. Orang tua mengatakan akhir-akhir ini anaknya sering menangis, tidak bisa tidur nyenyak, dan sering terbangun di malam hari. Anak mengatakan tidak bisa berkonsentrasi belajar, malas untuk ke sekolah, dan merasakan malu karena telah gagal. Keadaan ini terjadi setelah kalah ketika melakukan cerdas cermat dengan temannya. Masalah keperawatan yang dibawa yaitu krisis situasi dengan tujuan klien mampu mengatasi krisis yang terjadi dan perilaku efektif. Baiklah, berikut video OSC yang akan saya bawakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Adek. Selamat pagi, Nurse. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurse Rizkia Trunita yang bertugas hari ini di ruang mawar dari jam 7 hingga jam 3 sore nanti. Apakah benar dengan adik Cynthia? Benar, Nurse. Oke, baik. Di sini Nurse mau minta tolong untuk sebutkan nama, tanggal lahir, dan alamat. Baik, Nurse. Sebelumnya perkenalkan, Nurse, nama aku Cynthia Permatasari, tanggal lahir 04 Juni 2008, alamatnya di Gang Buntung, Nurse. Oke, baik. Terima kasih ya. Biasanya adik dipanggil apa? Cynthia saja, Nurse. Susah. Oke, baik. Adik Cynthia ya? Iya. Nurse mau tanya hari ini, bagaimana keadaan adik sekarang? Terus juga Nurse lihat mata adik tuh merah dan sebab. Emang adik kenapa sih yang adik rasakan sekarang? Masih ngerasa sedih karena yang soal kemarin itu, Nurse. Jadi masih kurang fit, terus agak terlalu murung juga, Nurse. Jadi masih kepikiran karena cerdas cuma kemarin. Oke, baik. Setelah 2 hari kemarin, bagaimana perasaan adik sekarang? Apakah sudah membaik atau masih sama seperti sebelumnya? Sudah lebih membaik sih, Nurse, cuma mungkin sedikit agak pemulihan, masih butuh pemulihan kembali. Oke, sudah lebih baik ya. Syukurlah kalau begitu adik Cynthia. Baiklah, tujuan Nurse di sini untuk berbincang-bincang, untuk mengobrol sesuai kesepakatan kita malam tadi. Kita akan mengidentifikasi krisis yang terjadi pada adik. Untuk tempatnya, adik mau di sini atau di mana? Di sini saja, Nurse. Oke, baik. Nurse boleh minta waktunya 10 atau 15 menit untuk berbincang-bincang? Silakan. Oke, baik. Apakah adik sudah siap? Nurse. Oke, baiklah. Sesuai kesepakatan kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai berbagai masalah yang adik rasakan sekarang. Boleh diceritain ya sekarang? Baik, Nurse. Jadi gini, aku kayak merasa tertinggal, Nurse, merasa gagal, terus tidak pintar, tertinggal jauh sama teman-teman di belakang karena cerdas cermat kemarin. Terus aku merasa malu sama diri sendiri, kenapa aku bisa gagal, kenapa aku tidak bisa menang dan membanggakan kedua orang tua. Oke, baik, Nurse paham. Nah, terus Nurse mau minta tolong juga, kenapa sih adik bisa seperti itu hingga nggak bisa tidur dan juga ngerasa sedih setiap hari? Masih selalu terpikir, kayak kok bisa, kok aku gagal, kenapa aku bodoh banget, kenapa aku tidak mampu seperti orang-orang lain, seperti teman-teman yang lain, seperti sekolah-sekolah yang lain. Aku merasa gagal, kenapa aku bisa gagal di cerdas cermat ini, padahal aku udah mati-matian buat belajar, cuma gagal. Oke, baik, Nurse paham. Nah, sekarang Nurse mau tanya, apa yang menjadi keinginan kamu sekarang? Sekarang kamu ingin kamu menjadi seperti apa? Dan sekarang Nurse boleh tahu kamu menginginkan kamu kedepannya seperti apa?
Pengennya sih cuma satu nih, pengen membanggakan kedua orang tua, mama papa, biar bisa orang tua tuh melihat kalau aku tuh bisa, aku mampu buat semuanya cerdas dan matematika bisa aku lewatin. Aku udah belajar mati-matian, aku pasti bisa, aku bisa ngebanggain kedua orang tua. Cuma pas kemarin gagal, jadi merasa sedih, merasa murung. Oke, baik, Nurse paham. Di sini Nurse paham apa yang kamu rasakan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Mama papa kamu juga akan sangat bangga kalau kamu bisa bangkit. Mama papa kamu juga ingin kamu menjadi yang terbaik, cuma kamunya udah berusaha. Mama papa kamu juga ingin kamu menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, yang bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarganya. Mama papa kamu juga ingin menjadi kamu anak yang tangguh, anak yang kuat. Tapi untuk di tahap seperti ini, kalau kamu gagal itu nggak apa-apa. Kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Jadi kamu juga nggak boleh merasa sendiri, karena di sini ada nurse, ada mama papa kamu, ada adik kamu, ada kakak kamu, ada keluarga besar kamu yang akan selalu berada di lingkungan sekitar kamu, yang akan selalu berada di sisi kamu. Kalau misalkan kalau adik merasa sedih, kan ada mama untuk tempat curhat, ada papa untuk tempat curhat, ada adik. Mungkin adik belum mengerti, tapi kan ada kakak buat untuk kamu curhat. Jadi kamu nggak usah sedih, nggak usah merasa murung. Jadikan kegagalan yang kemarin itu sebagai cerminan. Jangan sampai kamu gagal ke depannya. Jadikan kegagalan kemarin itu sebagai pengalaman, sebagai guru, sebagai contoh. Jangan sampai kamu gagal seperti yang kemarin. Jadi tidak ada kata menyerah dan terus bangkit untuk membuktikan kalau kamu itu bisa, kalau kamu tuh bisa berdiri, kalau kamu tuh bisa sukses, kalau kamu bisa menjadi anak yang tangguh, kamu bisa membanggakan mama papa, bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan semuanya. Jadi kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri, cerita sama mama, cerita sama papa, cerita sama nurse, kan masih ada nurse di sini. Nah itu yang harus kamu camkan, harus kamu tetapkan dalam diri kamu. Kalau kamu tuh nggak sendiri, kamu juga pasti bisa. Kamu bisa menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh, anak berbakti, anak yang pintar, ya. Nah sekarang coba lihat mama papa kamu di luar sana. Mereka sangat mengharapkan kamu bangkit, jadi anak yang tangguh, menjadi anak yang cerdas, anak yang berbakti, anak yang dapat membanggakan kedua orang tua dan keluarganya, yang dapat mengangkat derajat keluarganya. Oke? Oke, di sini adik harus berjanji akan bangkit kembali, belajar lebih giat untuk hari esok yang lebih baik, untuk menjadi adik Cynthia yang lebih baik, menjadi Cynthia yang dapat membanggakan keluarganya, menjadi Cynthia yang dapat membuktikan aku bisa kok kayak teman-teman aku bisa kok kayak mereka, aku nggak sendiri kok merasa gagal, aku nggak sendiri merasa gagal. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai contoh kesuksesan kamu di masa depan. Baik, perasaan kamu sekarang gimana? Coba boleh ceritakan sama nurse apa yang sudah nurse sampaikan tadi. Mungkin agak sedikit lebih tenang nurse, karena sudah diberikan motivasi sama nurse, udah ngeyakinin aku kalau aku tuh bisa, aku mampu, aku bisa melewati semuanya ini. Meskipun nanti tahun depan mungkin akan aku coba lagi buat mengikuti kecerdasan emat itu, aku akan belajar lebih giat, aku akan buktiin ke orang tua kalau aku tuh mampu, papa aku bisa, aku akan buktiin ke keluarga aku. Dan mungkin aku lebih banyak cerita nanti ke orang tua kalau ada apa-apa, jadi biar tidak terlalu murung, biar tidak terlalu stres, mungkin itu. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu setelah nurse jelaskan panjang lebar tadi, gimana perasaan adik sekarang? Boleh nurse minta tolong untuk coba adik sebutin kembali apa yang sudah nurse sampaikan ke adik. Mungkin aku agak sedikit lebih tenang nurse, karena udah diberikan motivasi, semangat, terus udah ngeyakinin aku kalau aku tuh bisa, aku mampu buat membanggakan kedua orang tua dengan cara aku sendiri. Mungkin tahun depan aku akan
coba buat ikut cerdas cermat lagi, Nars. Dan aku akan belajar lebih giat. Aku mau ngebuktiin ke keluarga aku tuh bisa. Aku nggak akan tertinggal oleh teman-teman yang lain. Aku akan lebih belajar lagi dan tidak putus asa. Terus mungkin kalau misalkan ada apa-apa nanti, aku akan lebih cerita dan terbuka sama kedua orang tua aku, terutama mama. Mungkin itu, Nars. Karena kalau misalkan aku mendam, emang benar, Nars, karena Nars kalau mendam tuh agak terlalu ngebebani pikiran. Jadi mungkin akan lebih cerita dan semangat lagi buat mengikuti cerdas cermat atau lomba-lomba yang lain, Nars. Oke, baik. Nurse juga senang kalau misalkan kamu berhasil. Nurse juga senang bisa lihat kamu senyum hari ini. Nah, pokoknya sekarang kalau misalkan kamu ada apa-apa harus cerita ya. Setiap orang itu ada masanya di bawah, ada masanya di atas. Sekarang itu kamu lagi dicoba. Oke, kegagalan itu kalau misalkan kamu sekali jatuh lagi, kamu mencoba untuk bangkit, karena gugur 1 tumbuh 1000. Kamu nggak akan di bawah selamanya. Oke. Nah, mulai sekarang kamu menyiapkan diri untuk belajar lebih baik, lebih giat, dan juga terus mau minta tolong kamu untuk tulis 1 minggu ke depan. Misalkan kamu 1 minggu ke depan mau daftar les, terus kamu juga mau belajar lebih giat, cuma belajarnya kamu harus tahu waktu. Jangan sampai lewat jam 9 malam, jam 10 itu kamu harus sudah istirahat. Maksimal manusia tidur 1 hari 8 jam. Iya, pintar banget. Jadi untuk 1 minggu ke depan harus meminta tolong kamu untuk tulis planning kamu 1 minggu ke depan. Oke? Baik, Nars. Baik. Besok Nurse datang ke sini lagi untuk melihat rencana kamu 1 minggu ke depan ya. Baik, Nars. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin kalau misalkan aku merasa sepi atau apa, apakah aku boleh cerita lagi, Mas, sama Nars, atau boleh kesini lagi untuk bercerita atau berkunjung atau gimana, Mas? Iya, boleh. Nanti kalau misalkan kamu mau cerita ke sini boleh. Tapi jangan lupa beritahu orang tua kamu dulu, oke? Kalau misalkan orang tua kamu bisa memberi masukan, kalau misalkan masukannya sudah cukup, itu sudah cukup orang tua. Kalau misalkan kamu tidak mau ke orang tua, kamu bisa terbuka dulu ke orang tua, oke? Baru ke nurse. Kalau misalkan orang tua kamu membolehkan kamu untuk ke nurse, baru ke nurse, oke? Kamu bisa kok datang ke sini berkonsultasi sama nurse, ceritain apa yang kamu rasain sekarang, oke? Oke, baik. Terima kasih Adek atas responnya, atas curahan hatinya. Terus juga Adek sudah bisa membuka diri sama nurse. Terus juga udah bisa lihat Adek tersenyum hari ini, bersenang. Terus juga terima kasih atas curahan hatinya ya. Terima kasih atas terima kasih ya. Terus pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya, Nars. Iya, sama-sama. Dadah. Dulu ya. Assalamualaikum. Baiklah, sekian video dari OSCE Komunikasi Taruh Petik pada Remaja. Di sini saya izin untuk memberikan dokumentasi mengenai apa yang sudah Adik Cynthia rasakan pada hari ini dan juga perkembangannya. Untuk Adik Cynthia itu hari ini dia masih merasakan sedih, tetapi tidak sesedih pada hari pertama, dan juga dia sudah memiliki untuk semangat dalam belajar, semangat dalam lebih giat lagi, dan juga dia tidak terlalu merasa sedih. Dan juga dia telah memiliki motivasi dari orang-orang terdekat seperti orang tuanya, seperti saya sebagai perawat, seperti keluarga dekatnya, dan juga situasi Adik sekarang ini sudah tidak terlalu krisis, tidak sekrisis di awal, dan juga perilakunya sekarang sudah lumayan membaik. Matanya tadi masih merah, cuman tidak semerah yang di awal. Dan juga tadi saya lihat dia sudah bisa tersenyum, sudah bisa terbuka, lebih terbuka dari yang awal. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu Adik Cynthia yang berusia 14 tahun pada hari ketiga sudah merasa sangat lebih baik daripada hari yang awal, dan dia juga sudah mulai terbuka daripada hari yang awal, lebih menutup diri. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.